Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kajian kurikulum biologi hari ini, kami akan membawakan materi mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran biologi pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Kelompok kami terdiri dari saya, Salma Rizky Ramadhani, Muhammad Rafif Yazid, dan Anissa Ahda Aulia. Yang pertama, ada pengertian kompetensi inti, dasar, dan indikator. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Kompetensi ini harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian dari kompetensi dasar. Hal ini juga menjadikan kompetensi inti sebagai pengikat untuk organisasi vertikal dan horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal yaitu adanya keterkaitan antara konten kompetensi dasar dari suatu jenjang kelas ke jenjang selanjutnya. Sedangkan organisasi horizontal kompetensi dasar artinya keterkaitan antara konten kompetensi dasar suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain yang berbeda. Kompetensi dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait. Kompetensi inti 1 berkaitan dengan keagamaan, kompetensi inti 2 berkaitan dengan sikap sosial, kompetensi 3 berkaitan dengan pengetahuan, dan kompetensi inti 4 berkaitan dengan penerapan pengetahuan. Selanjutnya ada kompetensi dasar, yaitu kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1. Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan kelompok inti 1. Yang kedua, kelompok 2. Kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan kelompok inti 2. Yang ketiga, kelompok 3. Kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan kelompok inti 3. Yang keempat, kelompok 4. Kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan kelompok inti 4. Selanjutnya, indikator. Indikator merupakan penanda kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Merumuskan indikator menurut Suro Subroto tahun 1998. Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Yang kelima, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang keenam, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilai yang mencakup ranah kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Oke, baik. Sekarang akan saya lanjutkan kepada slide berikutnya, yaitu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran biologi pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 nomor 21 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah dijabarkan sebagai berikut. Dalam usaha mencapai standar kelulusan sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tingkat kompetensi pendidikan dasar dan tingkat kompetensi pendidikan menengah. Berikut adalah tabel pembagian jenjang pendidikan berdasarkan tingkat kompetensinya. Yang pertama ada tingkat pendidikan anak usia dini dengan jenjang pendidikan berupa TK, Taman Kanak-kanak, atau Raudatul Atfal. Tetapi standar isi pada TK atau Raudatul Atfal ini diatur secara terpisah. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan dasar terbagi menjadi dua, yaitu ada SD atau Madrasah Ibtidaiyah atau paket A, lalu ada SMP atau Madrasah Sanawiyah atau paket B. Dan yang terakhir ada tingkat pendidikan menengah dengan jenjang pendidikan berupa SMA atau Madrasah Aliyah atau yang dikenal dengan juga paket C. Selanjutnya adalah mengenai tentang Bloom taksonomi yang pertama kali dikenalkan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001. Digunakan sebagai rujukan pada SKL. Bloom taksonomi mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi 3 domain, yaitu dimensi pengetahuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan, dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku, serta dimensi keterampilan yang terkait dengan penguasaan keterampilan. Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 ranah, yakni sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya, yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pendidikan Nasional. Semakin tinggi tingkat kompetensinya, maka semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian. Kesimpulan dari PowerPoint yang kami sampaikan adalah bahwa konsistensi pokok bahasan atau materi yang disampaikan selama proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 dapat dikatakan sudah konsisten, dikarenakan sebelum mengajar, guru mempersiapkan RPP terlebih dahulu, sehingga dalam pembelajaran, guru selalu berpedoman pada RPP. Penyampaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran, guru sudah menyampaikan materi-materi yang terdapat di dalam RPP. Selain menyampaikan, guru juga sudah menyampaikan ciri bahasa eksposisi dan kaidah dalam eksposisi. Konsistensi kompetensi inti dengan kompetensi dasar pada evaluasi guru di dalam pembelajaran eksposisi berdasarkan kurikulum 2013 ini ditemukan belum ada konsisten dan kualitasnya masih sangat rendah karena setiap butir soal yang digunakan oleh guru dalam evaluasi pembelajaran tidak sesuai pada KI dengan KD yang tercermin di dalam RPP. Berikut adalah quotes kita pada hari ini. Belajarlah dari kesalahan, kalau tidak pernah salah maka tidak pernah belajar. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint kita kali ini. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di forum Elita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.